Yang pertama alhamdulillah, yang kedua syukurillah, karena sebetulnya di S1 kemarin saya tidak mendapat kebagian wisuda offline, jadi perasaannya tentu merasa sangat-sangat bersyukur. Alhamdulillah IPK kemarin itu 4 dibulatkan. Iya, jadi ada sekitar 3,99 waktu itu. Ya, tapi kita tidak jangan berpatokan hanya ke IPK, tetapi dari ilmu yang kita dapatkan, terus pengalaman dan juga masukan yang bermanfaat dari dosen, itu kita bisa mengaplikasikannya dari ilmu yang kita dapat begitu. Jadi mungkin kalau buat saya IPK itu hanya bonus saja, selebihnya ilmu dan kebermanfaatannya. Itu di luar rencana aku ya sebenarnya, karena mengingat ini S2 juga, dan kita setiap akhir semester itu kita tugas akhir untuk terbit jurnal ya kebetulan. Jadi memang kita nggak ketebak, karena di awal kita kira penentuan jurnal Sinta 1, 2, 3 itu mempengaruhi nilai kita di akhir, dan ternyata itu nggak mempengaruhi. Makanya aku alhamdulillah walaupun terbit di Sinta 2 aku bisa dapat IPK, karena aku kira harus Sinta 1 baru nilainya tinggi gitu. Jadi alhamdulillahnya sebenarnya perasaannya bersyukur aja, karena sebenarnya prinsipnya adalah tidak ada sesuatu yang bakal terjadi kalau tanpa bantuan Allah. Direncanakan enggak, diprediksi I don't think so. Jadi ini it's a blessing. Jadi alhamdulillah, terima kasih buat all the support system around me. Ya cukup senang dan tidak nyangka juga sih. Soalnya maksudnya saya ya belajar cukup lah, tapi bukan yang sangat-sangat tekun gitu, tapi ya humbled lah dengan predikatnya. Harus berbuat baik tanpa perlu mengharap apapun untuk pencapaian di masa depan nanti. Jadi awal mula ketertarikan saya di sini itu karena pengen mencoba sesuatu yang baru ya. Jadi ada challenge-nya gitu. Kalau misalkan saya di Madiun masih kuliah di Madiun, kebetulan belum ada kampus yang elit karena masih kota kecil ya di Madiun, beda mungkin dengan Surabaya, Malang, Solo atau Jogja gitu. Awalnya saya berpikiran ke sana pada mulanya, tetapi waktu itu 2016 waktu masih SMA kelas 3 ada dari kalangan Humas UIN yang promosi kampus UIN Jakarta di sana waktu itu. Jadi saya ada ketertarikannya itu di situ. Pengen mencoba yang baru, ketemu teman-teman yang berbeda daerah, berbeda pemikiran tentunya, kita bisa saling berkomunikasi, mengenal karakter mereka bagaimana, itu poin plusnya. Jadi alasan utama saya memilih Jakarta itu ya karena kita pengen tahu karakteristik teman kita yang di luar daerah itu seperti apa, itu saja. Mungkin orang tua ya, bisa orang tua, karena memang kebetulan aku beasiswa dari orang tua, dibiayai orang tua, dan juga aku dulu itu pernah ikut ICHEMS, International Conference yang diadakan UIN juga, dan di sana aku jadi terbit yang di Scopus, di mana itu Q1 tingkat internasional, dan aku kayak aku punya bakat untuk lanjut S2. Dari situ aku motivasi mulai S2-nya. Jadi baik lagi mungkin motivasinya dari keberhasilan selama aku S1 di UIN dulu. Oke, motivasi terbesarnya saya sebenarnya itu ditanamkan sejak lahir sih. Maksudnya ditanamkan sejak kecil, bahwa orientasi hidup kita itu memang harus ditentukan sejak kecil. Nah, orang tua itu benar-benar menanamkan satu hal yang paling penting, bahwa nggak apa-apa kamu nggak punya duit, asalkan kamu harus punya ilmu. Menurut saya yang paling penting untuk dalam perjalanan proses ini, kan kebetulan saya sambil bekerja juga sambil kuliah gitu ya. Yang paling penting adalah kita yakin dulu sama diri kita sendiri, dan kita tahu apa yang mau kita capai, goal apa yang mau kita tuju gitu di sini gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah jangan pernah kehilangan rasa yakin sih gitu ya. Jadi walaupun kesempatan itu 1%, tetap harus 99% itu percaya everything could be happen to you gitu. Motivasinya dari saya sendiri yang benar-benar saya pikir saya harus berkembang gitu ya sebagai manusia, dan saya berusaha tiap hari untuk selalu lebih baik dibanding hari kemarin,
akhirnya ya itu sih, jadi saya nggak punya motivasi eksternal sama sekali. Ya mungkin orang tua kadang suka ayo belajar yang benar, tapi sejauh ini sih saya bisa self motivating dan self motivated gitu. Jadi yang pertama, saya punya prinsip dulu, kalau memulai harus diselesaikan. Bagaimanapun sesibuk apapun kita, kuliah dan kerjaan harus bisa seimbang. Jadi nggak ada tips tersendiri sih, hanya feeling dan motivasi untuk bisa selesai dengan cepat. Disiplin waktu tentu yang pertama, jadi saya harus cari waktu yang tepat untuk belajar gitu. Kalau saya sendiri pengalaman dari selama kuliah S1 S2 juga, itu memilih waktunya di pagi hari setelah sholat subuh. Itu kita sebelum masuk kuliah kita belajar di situ. Kalau ada tugas kita kerjakan, kemudian nanti pulang istirahat. Malamnya kita setelah sholat maghrib, itu kan waktu yang mustajab untuk berdoa ya, untuk kita berdoa, mengaji, kemudian kita belajar sampai nanti isya, makan malam. Setelah itu kita tidur. Nah ini sebenarnya waktu yang paling baik, itu tidak lebih dari jam 10 malam, dan itu saya biasakan selama kuliah. Dan alhamdulillah ya kita harus mendisiplinkan diri untuk bisa meraih semua itu tadi. Pertama, fleksibilitas ya. Jadi kita cari tempat kerja yang memang dia mau menerima secara fleksibel, tapi juga kita tetap dikontrak di sana kayak gitu. Dan kita bikin janji dulu bahwa memang kuliah S2 itu kan ada waktunya ya, ada yang sore, di jam sore, ada di jam malam juga sampai jam 7 malam. Nah itu kita pastiin juga ke dosennya bahwa memang kita bisanya di jam segitu, jadi nggak ganggu kerjaan gitu sih. Tergantung dari diri kita ya, maksudnya ketika kita membiasakan diri kita produktif, itu bakal jalan sendiri tuh, jalan sendiri. Saya terinspirasi juga sama dekan Fakultas Dakwah sekarang, Pak Gun, Pak Gun Herianto. Beliau itu benar-benar sibuk sesibuk-sibuknya, tapi masih bisa memanage. Dan saya ingat banget, beliau pernah berkata, justru malah kalau kita nggak sibuk, kita nggak bakal bisa produktif. Justru dengan kesibukan itulah kita bisa produktif dan memanage waktu dengan baik. Udah pasti struggle banget gitu ya, karena harus memang manage waktu kerja, kemudian waktu kuliah. Memang harus pinter-pinter, balik lagi kita kebetulan tuh memang aku dapat support system baik dari keluarga, teman kerja, teman kuliah yang memang bisa mendukung itu semuanya. That's why ya kalau misalnya kayak di siang, pagi sampai sore gitu kan, you have to work, dan habis itu kalian harus kuliah juga kayak gitu. Jadi memang harus pintar-pintar berbagi waktu gitu. Kebetulan karena pekerjaan yang lainnya saya kerjakan di weekend, jadi sangat bisa di manage sih waktunya. Jadi nggak banyak halangan lah buat membagi waktu dengan baik gitu selama saya kuliah. Yang pertama kalau di strata 1 dulu, alhamdulillah mendapat mahasiswi terbaik jurusan. Kemudian bisa menulis, menjadi tim teaching jurnal, dan tulisan kita dikenal banyak orang. Itu suatu hal yang sangat membanggakan bagi saya. Pengalaman berkesan sebetulnya kalau dari S1 nggak apa-apa ya. Boleh. Saya dulu S1 pernah diundang sebagai pembicara di Universitas Kebangsaan Malaysia atau UKM tahun 2019, waktu itu semester 6 sebagai perwakilan dari UIN Jakarta. Saya di situ ketemu dengan teman-teman dari luar negara ya, bahkan luar negara. Dan sebulan atau 1 semester berikutnya itu saya diundang juga sebagai volunteer mengikuti acara di Korea Selatan, di Busan dan di Seoul selama kurang lebih 2 minggu waktu itu. Dan disitulah saya bisa melihat dunia luar gitu, dunia yang selama ini hanya bisa angan-angan saja, hanya bisa melihat dari peta, tapi bisa merasakan langsung, bercengkrama, berkomunikasi di sana walaupun dengan bahasa Inggris yang masih terbata-bata, yang masih pas-pasan begitu. Nah, termasuk yang paling berkesan itu tugas akhir ya, karena kan kita nggak pernah tahu gitu apa yang bisa kita lakukan ke depannya untuk menyelesaikan studi ini. Semuanya tergantung pada tugas akhir itu. Dulu S1 kendalanya waktu pandemi, untuk mencari data, untuk observasi dan sebagainya itu sangat sulit gitu. Tapi alhamdulillah semuanya berhasil teratasi, dan dari
pengalaman itulah yang kemudian saya termotivasi untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan penelitian yang ada penerapan ilmunya. Kalau S1 kan kita mengikuti yang sudah ada, S2 kita menerapkan, dan saya sudah mencari data itu sebelum saya masuk kuliah S2. Ketika saya S2 tidak ada masalah, jadi selain kuliah saya juga bisa mengerjakan tugas akhir. Begitu kuliah selesai, tugas akhir pun juga bisa dikerjakan dengan maksimal gitu, dan bisa lulus tepat waktu. Alhamdulillah. S1 aku juara 2 news anchor atau baca berita di UICF Datua Jakarta. Terus aku juga di 2018 menjadi mahasiswa yang Student Achievement Award. Aku dapat karena ikut kegiatan di luar UICF Datua Jakarta. Dan aku juga jadi pembicara internasional di yang iTunes itu. Selama ini sih paling karya ilmiah ya, kayak misalnya terbit di jurnal dan lain sebagainya gitu-gitu. Untuk pengalaman paling berkesan sebenarnya di luar daripada perkuliahan sebenarnya kalau saya itu. Misalnya kayak ikut lari bareng sama Pak Gun setiap sore biasanya itu salah satu pengalaman berkesan. Maksud saya ternyata segala sesuatu itu nggak cuma sekedar di ruang kelas saja, tapi pelajaran berharga itu kadang kita dapatkan di luar kelas. Misalnya berlari itu kan dapat hal positif di sana. Kalau kita harus selalu bergerak gitu, dan kita nggak boleh pasif. Intinya di situ untuk bisa mendapatkan untuk bisa menyebarkan kemanfaatan. The last one itu aku di tanggal 17 Juni 2023 yang lalu aku present my thesis di International Food and Agribusiness Management Association World Conference di Christchurch, Canterbury, New Zealand. So itu dihadiri oleh 350 participants from around the world gitu. Jadi ada mulai dari Asia, Europe, American, Australian, itu juga memang hadir di sana. Dan I represented as mahasiswa S2 gitu ya. Pada saat itu masih berjalan proses sidang akhirnya, cuma memang tesis aku memang researchnya sudah selesai, so I presented the result. Ya paling mungkin ya conference dari hasil penelitian saya mungkin. Jadi kemarin saya ikutan international conference dan dipublish ini saya paper saya dipublish. Ya paling itu sih, saya nggak ada prestasi yang sangat-sangat membanggakan atau gimana gitu, tapi ya itu cukup sih membanggakan. Suka dukanya nggak ada ya Kak, karena kita menjalaninya dengan happy, terus ceria, dan berharap mau itu sedih ataupun prosesnya ya udah itu bakal selesai dengan waktu yang udah ditentukan. Mungkin dukanya adalah di saat orang lain bekerja, aku lebih memilih untuk menjadi full time student untuk lanjut S2. Jadi pasti adalah jealousy saat lihat Instagram teman-teman udah kerja dan aku masih di bangku kuliah gitu. Pasti ada. Hambatan itu ada dua, ada eksternal dan internal gitu kan. Nah, saya rasa hambatan-hambatan eksternal ini sedikit besarnya itu pengaruh juga, tapi itu benar-benar bisa kita kontrol. Kenapa? Karena ibaratnya ada prinsip stokisme itu kan, yang ibaratnya kontrol apa yang bisa kita kontrol, sementara eksternal itu kan nggak bisa kita kontrol kan. Nah, jadi prinsipnya hal-hal yang bersifat eksternal itu ya menurut saya itu agak mudah untuk kita atur ya. Cukup mengabaikan aja dengan tidak membuang energi untuk fokus ke situ. Jadi udah dibuang aja gitu kan. Nah, yang kedua internal. Nah, ini yang agak susah nih. Gimana kita mengatur diri kita sendiri? Karena kan yang paling sulit untuk dikendalikan itu sebenarnya bukan di luar kita, tapi diri kita sendiri. Nah, gimana caranya bisa mengendalikan diri sendiri itu hal yang tersulit menurut saya ya. Dukanya kadang di situ tuh. Kadang mengendalikan overthinking. Sukanya itu setiap semester gitu ya. Sukanya adalah kalau udah selesai every semester, every step itu pasti kalau udah selesai ujian, udah selesai itu udah lega lah ya, alhamdulillah. Apalagi today aku bisa di sini gitu ya, bisa menyelesaikan perkuliahan ini, alhamdulillah gitu ya. Dukanya paling ya itu balik lagi, dukanya ya how to manage waktu gitu ya, work life balance, like how family time, me time, kayak gitu ya. That would be part of yang harus juga dilakuin sepanjang perkuliahan ini. Saya lihat
teman-teman sih ya, teman-teman yang saya dapat selama saya kuliah mungkin cukup cukup membuat saya merasa fulfilled lah ya sebagai manusia gitu. Saya ketemu banyak teman-teman yang bisa membantu sih, lebih ke bisa membantu saya ya, membantu untuk meningkatkan kemampuan saya untuk berinteraksi dengan teman-teman lain. Saya orang yang awkward deh, saya kadang tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang lain, tapi dengan teman-teman yang saya temui di UIN, saya bisa lebih punya kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dengan orang gitu aja sih. Pesannya untuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar terus menjadi wadah terbaik bagi putra-putri bangsa khususnya, dan untuk mahasiswa sendiri terus belajar. Kita berpikir untuk tetap muda dan jangan jadi tua yang banyak pikir. Ya, semoga UIN Jakarta tetap sukses, mahasiswanya semakin berprestasi, dan dosen-dosennya juga semakin memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswanya dan tercapai cita-citanya menjadi world class university gitu. Mungkin untuk jurusan aku dan juga UIN, untuk S2-nya more concerned about the full-time student and non-full-time students. Kalau saya sih, karena saya orang yang suka olahraga dan suka sepedaan juga, mungkin bisa disediain parkir sepeda khusus gitu kan. Parkir sepeda khusus, karena kadang beberapa kali saya mau sepeda ke sekolah gitu kan, ke kampus, terhalang itu. Karena takutnya kita sepedaan ke kampus, sepeda hilang gitu kan. Saya punya 3 prinsip hidup, dan ini nggak pernah saya lepas. Saya selalu berorientasi pada 3 hal itu. Pertama, knowledge, health, sama finansial. Pesannya dulu, kalau pesan menurut aku, mudah-mudahan kedepannya harus lebih baik, itu pasti gitu kan. Harus lebih cemerlang lagi, harus lebih seru lagi. It's a education institution gitu ya. Jadi menurut aku mungkin penelitiannya juga bisa diperbanyak lagi, lebih in touch lagi ke mahasiswa juga supaya bisa diikut sertakan gitu. I heard kalau misalnya kedepannya going forward itu akan banyak penelitian yang juga bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswi, so it could be much better buat mereka bisa punya exposure dan experience baru. All dosen dan staff di UIN Jakarta, thank you for your hard work. Thank you so much for supporting me. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik. I'm sure that teman-teman UIN semuanya juga bakal shining, shimmering, splendid kedepannya. Thank you so much. Saya lihat kemarin Fakultas Psikologi baru saja mendapatkan predikat Fakultas Psikologi terbaik di Indonesia, dan itu cukup membanggakan lah ya. Jadi buat saya sih ya dilanjutkan saja apa yang sudah dikerjakan. Mungkin banyak yang harus diperbaiki memang, tapi sejauh ini sudah cukup baik. Jadi mungkin yang mau saya sampaikan adalah selamat kepada Fakultas Psikologi karena sudah mendapatkan predikat sebagai Fakultas Psikologi terbaik di Indonesia. Silahkan berproses, belajar dengan baik, karena ya banyak hal yang bisa kita dapatkan dari belajar gitu. Terutama kita bisa dapat banyak wisdom lah ya dari apa yang kita pelajarin. Jadi ya meskipun mungkin ada yang berpredikat wisudawan terbaik, ada yang tidak berpredikat wisudawan terbaik, tapi saya yakin semua hal yang kalian pelajari selama belajar itu akan berbuah gitu dalam bentuk kebijaksanaan, dalam bentuk wisdom gitu. Ya itu aja mungkin.